Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Saya Intan Kusumawardah, kelas 2D Prodi PAI, akan menjelaskan tentang teori kerucut pengalaman Edgar Dell untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran oleh Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Sebelum ke pembahasan, kita perlu mengetahui siapa sih Edgar Dell itu. Edgar Dell merupakan seorang yang lahir pada tahun 1900 dan dia dibesarkan di sebuah peternakan keluarga di North Dakota, Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar sarjana dan magister dari Universitas North Dakota dan menjadi guru di sebuah sekolah kecil di pedesaan. Dell menyelesaikan gelar PhD di Universitas Chicago dan bergabung dengan Eastman Kodak Company. Saat ini dikenal dengan nama Kodak. Perusahaan ini tetap menjadi pemain dominan dalam industri fotografi. Setelah itu, Dell menikmati karir yang panjang sebagai profesor di Ohio State University pada tahun 1929 sampai 1970. Ia juga menjabat sebagai presiden divisi pengajaran visual di Asosiasi Pendidikan Nasional, yang sekarang dikenal sebagai Asosiasi Komunikasi dan Teknologi Pendidikan. Selain membimbing mahasiswa doktoral dan bekerja sebagai profesor, Dell memberikan kontribusi yang signifikan di banyak bidang penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian teori kerucut pengalaman Edgar Dell. Edgar Dell dalam buku berjudul Audiovisual Methods in Teaching pada tahun 1969 menganggap kerucut merupakan analogi visual untuk menunjukkan perkembangan belajar. Kerucut Edgar Dell adalah representasi visual tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman dari jenis pengalaman, yaitu experience, yang berbeda. Edgar Dell menyebutkan bahwa dasar kerucut yang luas menggambarkan pentingnya pengalaman langsung untuk komunikasi dan pembelajaran yang efektif. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dell memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari. Proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. Kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dell menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret, yaitu di bagian paling bawah, hingga paling abstrak, yaitu di bagian paling atas. Berikut merupakan contoh gambar teori kerucut Edgar Dell. Berikut merupakan contoh gambar teori kerucut Edgar Dell. Contoh gambar ini mengandung makna bahwa siswa dapat belajar dengan baik berasal dari 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, seperti contoh diagram, melihat video atau film, atau melihat demonstrasi. Lalu 50% dari apa yang dilihat dan didengar, seperti contoh terlibat dalam diskusi. 70% dari apa yang dikatakan, contohnya menyajikan atau presentasi. Dan yang terakhir, 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Contohnya dalam penerapannya yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata.
Ada beberapa poin-poin utama dari rincian kerucut pengalaman Edgar Dale, yakni yang pertama, kegiatan membaca, mendengar, melihat gambar. Pada tingkatan ini merupakan pengalaman penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang ditemui pertama kali. Pembelajar masih bersifat sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya akan paling sedikit dibandingkan dengan jenis cara pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu berdiskusi dan presentasi. Pada tingkatan ini pembelajar sudah diberikan suatu bentuk permasalahan yang menstimulasi mereka untuk aktif berpikir. Sifat pembelajar masih partisipan karena mereka belum diberikan permasalahan yang konkret. Yang terakhir yaitu bermain peran, bersimulasi dan melakukan hal yang nyata 90%. Pada tingkatan terakhir ini pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat yang turun langsung dan berperan aktif dalam sebuah permasalahan sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh adalah tingkat yang paling besar. Pengalaman langsung memberikan efek paling nyata pada sebuah pemahaman akan suatu ilmu. Keterlibatan seseorang dalam sebuah pengalaman nyata membuat ia dapat memahami dan mengingat lebih baik serta cenderung tidak gegabah dalam pengambilan keputusan karena mempunyai dampak resiko yang nyata pula. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori kerucut. Ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek yang mengandung unsur-unsur penggunaan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik terlibat secara langsung dan aktif sehingga mereka secara terus-menerus semakin lama akan mudah memahami materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, teori ini telah banyak diterapkan pada pendidikan Indonesia dalam segala tingkatan. Teori ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama. Yang kedua, tidak semua pendidik dapat menerapkan teori ini karena penggunaan media dalam pembelajaran masih tergolong sulit untuk pendidik yang sudah berumur. Yang terakhir, kurangnya keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kesesuaian materi pelajaran. Dalam hal ini, kita sebagai guru dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan memperkaya kemampuan mengajar sehari-hari. Dalam penjelasan singkat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kerucut Edgar Dale merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang ketertarikan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual, di mana hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung, yaitu konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampai pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar. Pengalaman langsung tersebut melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraga. Simbol dan gagasan yang abstrak dapat lebih mudah dipahami dan diserap manakala diberikan dalam bentuk pengalaman konkret. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penjelasan tadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.